Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin untuk mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada dosen kami yaitu Prof. Dr. Ir. Komiriatus Solihah, AMD, HEP, ST, MKes, IPU yang telah membimbing kami dalam mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja kelas E. Di sini kami dari kelompok 3 K3 kelas E ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Hubungan Penggunaan Alat Pelindung Diri atau APD Asisten Laboratorium Sistem Manufaktur dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ya, sebelumnya perkenalkan kami yang sebelumnya juga telah diajar oleh dosen kami yaitu Prof. Dr. Ir. Komariatus Solihah, AMD, HEPST, MKes, IPU dengan NIP 1978020020050012002. Dan untuk dari kelompok kami sendiri, dari saya sendiri yaitu Valentino Dimas Pamungkas dengan NIM 205060700111036. Ya, mungkin untuk teman-teman yang lain bisa menggunakan langsung. Saya Cut Putra Tasyalia dengan NIM 205060700111039. Selanjutnya saya Dini Mesyarani dengan NIM 20506070011040. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Elsa Grace Albian Neighborhood dengan NIM 2050607001111068. Bagian pertama pada artikel penelitian ini yaitu pendahuluan. Jadi pada pendahuluan ini terdapat latar belakang berisi di mana alat pelindung diri ini adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja yang fungsinya itu untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Nah, APD ini juga dipakai oleh operator atau tenaga kerja secara langsung untuk mencegah sebuah kecelakaan. Nah, pada lingkungan kerja sendiri, lingkungan kerja yaitu lingkungan tempat yang merupakan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan produktivitas kerja. Jadi salah satunya itu adalah laboratorium sistem manufaktur, dan laboratorium sistem manufaktur tersebut adalah sebuah laboratorium yang bekerja dalam suatu aturan tertentu untuk mengubah resource menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah. Pada pelaksanaannya, itu terdapat beberapa alat kerja yang dianjurkan saat digunakan para asisten laboratorium tersebut sebagai operator harus mematuhi prosedur dengan menggunakan APD. APD ini bisa berupa kettle pack, goggles, masker, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Tujuannya itu biar menghindari atau meminimalisir terjadinya potensi resiko bahaya saat bekerja di lingkungan tersebut. Lalu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara penggunaan alat pelindung diri dengan kesehatan dan keselamatan kerja pada laboratorium sistem manufaktur. Nah, terdapat batasan masalah pada artikel ini. Yang pertama, memahami pengaruh antara penggunaan alat pelindung diri dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu kedua, penelitian yang dilakukan hanya pada asisten laboratorium sistem manufaktur teknik industri Universitas Brawijaya. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama untuk mengetahui apakah asisten laboratorium telah menggunakan APD, lalu kedua untuk mengetahui hubungan kesehatan dan keselamatan kerja dengan penggunaan APD. Lalu untuk manfaat penelitiannya yang pertama itu informasi yang dapat dimanfaatkan atau diperoleh itu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada laboratorium sistem manufaktur. Lalu untuk kedua itu ada meminimalisir terjadinya resiko kecelakaan dengan menerapkan APD serta kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, sebelum memulai penelitian, kita akan melakukan kajian pustaka. Yang pertama dibagi dua, ada kajian secara empiris dan teoritis. Tinjauan secara empiris ini adalah tinjauan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini beberapa
contoh kajian empiris tentang alat pelindung diri pada kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, ada penelitian dari Oktarisa Arumi Pertiwi, Nofri Kasari, dan Mona Lestari pada tahun 2016 dengan judul Analisis Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada petugas laboratorium klinik RSUB Dr. Ibnu Sutowo Batu Raja. Lalu yang kedua ada penelitian dari Rohani Gultom MSI pada tahun 2018 dengan judul Analisis Penggunaan Alat Pelindung Diri APD dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proyek Konstruksi di PT Eka Paksi Sejati. Lalu yang ketiga ada penelitian dari Asi Tritanti dan Ika Pranita Siregar pada tahun 2017. Judulnya Disiplin Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui pemakaian alat pelindung diri di Laboratorium Kimia PT Sukovindo Jakarta. Lalu ada penelitian dari Esti Purnamasari dengan judul Pentingnya APD sebagai upaya pencegahan penyakit akibat kerja pada perawat di rumah sakit. Dan yang kelima ada penelitian dari Susan Enda Kartikasari pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Laboratorium Tata Rias dan Kecantikan. Next. Next ada tinjauan teoritis. Jadi tinjauan teoritis adalah tinjauan yang berdasarkan teori. Jadi di sini kita akan menjawab 3 teori. Yang pertama ada teori dari alat pelindung diri. Jadi APD ini adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya ini untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Lalu ada teori tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ketiga ini upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas bahaya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Lalu yang ketiga ada teori tentang potensi bahaya. Jadi bahaya ini adalah semua sumber atau situasi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja, dan atau penyakit akibat kerja. Nah, ini ada 5 faktor bahaya dalam K3, ada yang faktor biologi, ini penyebabnya seperti bakteri, virus, jamur, ada faktor fisik, ini bisa panas, cahaya, getaran, atau tekanan, ada faktor kimia, contohnya gas, uap, cairan, lalu ada ergonomi, contohnya kayak gerakan berulang, tempat duduk yang nggak pas, dan faktor psikososial, ini contoh kayak beban kerja yang berlebih. Next. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian ya, atau yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian sendiri ada laboratorium, sistem manufaktur, Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Penelitian dilakukan pada tanggal 17 Mei 2022 dengan menyebarkan kuesioner. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri adalah dengan mengumpulkan data dengan kuesioner yang dimana di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan terdapat variabel penggunaan alat pelindung diri, variabel kesehatan, dan keselamatan kerja. Untuk metode pelaksanaan penelitian, yaitu menggunakan analisis korelasi yang merupakan metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara 2 variabel atau lebih dengan skala-skala tertentu. Analisis korelasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu korelasi Wilcoxon's theta yang bertujuan untuk mengetahui korelasi antara variabel jenis data nominal dengan ordinal. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi setelah penelitian yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner Google Form pada asisten laboratorium sistem manufaktur, target responsi terpenuhi yaitu 14 dari 16 total asisten yang berarti terpenuhi sebanyak 87,5%. Nah, di sini terdapat tabel 1 jumlah responden berdasarkan tahun angkatan, lalu terdapat tabel 2 tabulasi data jawaban responden. Nah, lalu data yang didapatkan kemudian diolah agar mengetahui kekuatan hubungan antar variabel dan dilakukan dengan analisis korelasi Wilcoxon's theta, di mana karena data yang didapatkan adalah data nominal dan data ordinal yang akan dipelajari hubungan antar variabelnya. Adapun variabel yang
asosiasikan dengan theta adalah hubungan antara pengguna alat pelindung diri, yaitu variabel bebas X, dengan kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu variabel terikat Y. Formulasi hipotesisnya sendiri yaitu H0 itu tidak terdapat korelasi antara variabel X dengan variabel Y, dan H1 terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y. Kriteria penarikan kesimpulannya sendiri, jika terdapat di bawah 0,22 berarti tidak terdapat korelasi. Jika rentang 0,2 sampai 0,4 korelasinya rendah, 0,4 sampai 0,7 korelasi sedang, 0,7 sampai 0,9 korelasi tinggi, 0,9 sampai 1 korelasi sangat tinggi, dan 1 korelasi sempurna. Nah, berikut ini perhitungan korelasi theta. Jadi rumusnya theta sama dengan sigma DI per T2. Jadi sigma D ini sendiri merupakan perbedaan absolut antara frekuensi di atas FA setiap ranking dan di bawah FB setiap ranking untuk pasangan variabel subkelas nominal atau FA kurang FB. Lalu T2-nya merupakan setiap frekuensi total pada subkelas nominal dikalikan dengan frekuensi total yang lain. Hasil perkaliannya dijumlahkan dan diperoleh nilai T2. Nah, setelah perhitungan didapatkan theta-nya itu 0,925. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan sangat tinggi antara variabel X dan variabel Y. Nah, sekarang dapat kesimpulan bahwa didapatkan hubungan yang sangat tinggi antara pengguna alat pelindung diri dengan kesehatan dan keselamatan kerja pada laboratorium sistem manufaktur Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dengan nilai korelasi Wilcoxon theta sebesar 0,925. Saran untuk lebih meningkatkan kesadaran akan penggunaan alat pelindung diri, laboratorium sistem manufaktur dapat mempertegas prosedur dan peraturan mengenai penggunaan alat pelindung diri sehingga risiko terjadinya kecelakaan semakin kecil dan dampak timbul pada kecelakaan juga semakin minim. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang dipakai pada penelitian ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari aku izin bertanya ya. Jadi untuk pertanyaannya itu kenapa subjek pada penelitian kalian ini adalah asisten laboratorium dari sistem manufaktur teknik industri FTUB? Mungkin dari aku izin menjawab untuk alasan mengapa kita pakai subjek penelitian ini asisten laboratorium sistem manufaktur, dikarenakan terdekat ini kita kan sedang melaksanakan praktikum terintegrasi sistem manusia mesin, di mana itu melibatkan laboratorium sistem manufaktur dan juga LPKE. Untuk sistem manufaktur sendiri itu terdapat rangkaian yang melibatkan dengan mesin, sehingga kami pikir untuk itu lebih bahaya dan lebih dapat memunculkan risiko tergores ataupun semacamnya, sehingga kami lebih memilih fokus untuk di bagian asisten laboratorium sistem manufaktur tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, mungkin dari teman-teman udah cukup. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Boleh. Pertanyaannya itu, apa sih contoh risiko jika tidak menggunakan APD saat melakukan suatu pekerjaan gitu? Terima kasih. Baik, mungkin aku coba jawab dulu.
Jadi mungkin bisa contoh jika kita tidak memakai kacamata alat pelindung diri saat melakukan pekerjaan pengelasan. Nah, jadi bisa saja resiko mata kita terkena percikan api. Lalu juga mungkin jika tidak memakai sarung tangan itu bisa mengakibatkan resiko terkenanya tangan oleh benda-benda tajam yang akan menyebabkan luka. Lalu juga mungkin contoh untuk penggunaan masker saat bekerja, itu untuk melindungi saluran pernafasan dari zat-zat yang berbahaya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Ya mungkin saya ingin menambahkan salah satu contoh lagi yang menurut saya perlu itu penggunaan ini sepatu boots yang dari karet, ya itu untuk menghindari untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang berhubungan dengan listrik. Karena di lab-lab itu kan biasanya banyak aluran-aluran listriknya, dan kita nggak tahu kalau misalkan nanti itu bisa tumpah air atau gimana, yang bisa nyebabin konslet gitu. Baik, terima kasih teman-teman yang udah bantu jawab sama yang udah bertanya. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.